Ya, kita bercerita Baca yang tadi. Iya, tunggu dulu. Ini bukan Oke. Kisah pertama. Yang tadi. Tengah hari itu, matahari panas menyengat. Udara berembus tenang. Tak seorang pun kelihatan. Perjalanan itu semakin berat. Dalam kondisi seperti itu, dia berjalan sendirian. Yang aus Thor. Keringat membasahi kening, mengucur deras dari pori-pori kulit, sehingga pakaiannya basah kuyup. Dia sangat haus. Iyalah, panas ya. Akan tetapi, di manakah air? Di rumah. Dia tidak punya apa-apa. Nggak ada, Be. Dia mengguncang-guncang kantong airnya, namun di dalamnya tidak dapat mendengar suara gemercik air. Kantong air itu dia taruh di mulutnya, namun tak setetes pun keluar. Ludah dan mulutnya mengering, bibirnya pecah. Dia mencari air di sekelilingnya dan tampak sumber mata air. Ketika dia menuju sumber mata air itu, yang tampak hanya fata morgana. Apa itu fata morgana? Nggak tahu. Fata morgana itu kita melihat seperti ada air di ujung sana. Kedua matanya seakan melihat segala sesuatu di depannya dan telah menjelma telah menjadi sungai, sehingga dia berjalan cepat untuk bisa sampai ke sana. Sampai saat itu dia memohon kepada Allah agar husnul khotimah, lalu meminumnya sehingga kenyang. Setelah itu dia tidak merasakan apapun. Apakah waktu panjang yang telah berlalu itu dia rasakan seperti sekedar tidur? Dia tidak tahu. Namun demikian, dia merasakan tubuh terasa segar. Kehidupan telah kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Sebelum meninggalkan sumur, dia minum sebanyak-banyaknya, sehingga seakan air itu keluar dari kedua mata, telinga, dan jari-jari tangannya. Tidur dong, Dek. Oke, Dek. Namun sayangnya dia telah membuang kantong air di tengah jalan, sehingga dia telah menyia-nyiakan hal yang amat bermanfaat. Tak jauh dari sumur itu, dia melihat seekor anjing yang kehausan. Binatang itu menjilat-jilat tanah yang basah karena saking hausnya. Anjing itu mendekati sumur, tetapi tentu saja ia tidak bisa turun ke dasar sumur. Anjing itu sangat kehausan, sebagaimana yang dia rasakan sebelum saat kehausan. Maka dia merasakan kasihan melihat anjing itu dan bertekad untuk memberinya minum. Lantas, apa yang dia lakukan? Anjing itu tidak bisa turun sendiri mengambil air, sementara laki-laki itu tidak membawa kantong air atau alat lain yang bisa mengangkat air. Kemudian diberikan kepada anjing itu untuk diminum. Dia bertekad ingin memberi minum anjing itu, lalu apa yang mesti dia lakukan? Sehingga dia berpikir bahwa Allah memberikan petunjuk lantaran belas kasihnya kepada hewan, sehingga dia turun ke dasar sumur. Dia lantas melepas sepatunya, lalu mengisinya dengan air dan membawanya dengan mulutnya. Saat telah berada di atas sumur, dia memberi minum kepada anjing itu. Dia melakukan berulang-ulang sehingga dia melihat anjing itu perlahan-perlahan menjauhinya. Anjing itu menatapnya.
dengan tatapan kebaikan dan ungkapan terima kasih kepadanya sebab dia telah menyelamatkan nyawa binatang itu. Laki-laki itu bersyukur kepada Allah karena dia telah melakukan itu semua sehingga anjing itu selamat. Allah tidak akan melupakan apa yang telah diperbuat laki-laki itu. Allah telah memuliakan dengan sebaik-baik permuliaannya dan merahmatinya dengan seluas-luas rahmatnya. Tahukah Anda rahmat apa yang diberikan Allah kepadanya? Nabi mengabarkan kepada kami bahwa Allah telah mengampuni semua dosanya dan memasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa kami, ya Tuhanku, berikan kami kesehatan dan maafkan kami. Oke, kisah kedua. Oh, ini Kak.